Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh dengan Ibu Leni. Pada kesempatan ke-6 ini, Ibu akan menjelaskan masih tentang iklan, poster, dan slogan bagian kedua. Simak baik-baik penjelasan Ibu sebelum kalian menyelesaikan lembar kerja yang ketiga. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan mengenai pemahaman iklan, slogan, dan poster, di mana Ibu sudah menjelaskan tentang pengertiannya, cirinya, strukturnya, sampai kepada bagaimana bentuk-bentuknya. Nah, Ibu juga sudah menjelaskan informasi penting apa saja yang biasanya ada di dalam iklan, slogan, dan poster. Kemudian Ibu juga sudah menjelaskan bagaimana cara membuat simpulan, membuat isi dari iklan atau slogan dan poster. Nah, pada bagian kedua ini, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara membuat pola penyajian dari iklan, slogan, dan poster. Kemudian kita akan mengenali ciri-ciri kebahasaannya. Setelah itu, bagaimana cara membuat poster, slogan, dan iklan yang baik. Selanjutnya, Ibu akan jelaskan bagaimana pola penyajian dari iklan, slogan, dan poster. Kemudian, Ibu juga akan menjelaskan ciri-ciri kebahasaan dari ketiganya. Dengarkan baik-baik ya. Sebuah iklan bisa disajikan dalam berbagai bentuk. Nah, iklan ini bisa disajikan melalui media cetak dan media elektronik. Iklan yang disajikan melalui media cetak bisa berupa kata-kata atau kalimat, bisa juga berupa gambar, kata atau kalimat. Nah, ini yang iklan yang masuk ke dalam media cetak ini yang berupa kata-kata atau kalimat ini biasanya disebut dengan iklan baris. Kemudian iklan yang disajikan melalui media cetak yang berupa gambar, kata atau kalimat biasanya berbentuk iklan kolom, spanduk, kemudian ada display, kemudian ada flag chain. Nah, iklan yang disajikan dalam media elektronik biasanya bisa dengan 3 penyajian. Penyajian yang pertama bisa berupa gambar, kata atau kalimat. Nah, ini bisa kita temukan di iklan internet. Kemudian bisa juga iklan itu disajikan di media elektronik itu hanya berupa suara. Nah, ini seperti iklan radio misalnya. Kemudian yang ketiga bisa disajikan iklan ini dalam media elektronik dengan cara suara, gambar, tulisan, dan gerak. Nah, iklan seperti ini bisa masuk dalam iklan televisi atau iklan internet juga masuk ya. Nah, untuk penyajian slogan juga bisa dengan 2 cara. Bisa slogan itu disajikan melalui media cetak, bisa juga melalui media elektronik. Slogan yang disajikan melalui media cetak biasanya hanya berupa kata atau kalimat. Slogannya berbentuk plakat ataupun biasanya ditulis pada baju atau kaos ya. Nah, slogan yang disajikan pada media elektronik biasanya dalam bentuk kata atau kalimat. Nah, slogan ini bisa kalian temukan di web atau di internet. Kalau slogan yang berupa kalimat dan suaranya bisa kalian temukan atau kalian sajikan dalam bentuk siaran radio. Nah, untuk poster ini bisa dilakukan hanya dengan media cetak. Media cetak biasanya berupa gambar dan tulisan. Yang termasuk ke dalam kategori penyajian poster seperti ini biasanya disebut dengan poster niaga. Selanjutnya, Ibu akan jelaskan langkah-langkah menyusun iklan, poster, dan slogan. Simak baik-baik lagi ya.
Ada 5 langkah untuk menyusun sebuah iklan yang baik. Langkah yang pertama, kalian deskripsikan terlebih dahulu objek iklannya. Objek iklannya misalnya mau apa? Mau pelayanan, mau jasa, mau benda, atau mau barang ya. Nah, langkah yang kedua, tentukan media iklannya. Kalian tentukan apakah objek iklan kalian itu akan kalian sajikan melalui media cetak atau media elektronik. Langkah yang ketiga, merumuskan pesan iklan. Nah, pesan iklan ini kalian rumuskan dalam bentuk yang persuasif sehingga bisa menggugah hati pendengar atau pembaca iklan kita. Langkah yang keempat, menentukan judul teks iklannya. Nah, baru langkah terakhir, menyusun kerangka, lalu mengembangkannya menjadi iklan yang menarik. Untuk menyusun sebuah slogan ini lebih sederhana, ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu menentukan fungsi dan jenis slogannya. Tentukan dulu fungsinya slogan yang akan kita buat itu untuk apa. Kemudian jenisnya berupa jenis apa, misalnya jenis pendidikan, jenis layanan masyarakat, kesehatan. Nah, baru nanti langkah yang kedua mengetahui tujuan dan sasaran slogannya. Kalian tentukan kira-kira slogan kalian itu akan ditujukan ke masyarakat mana, ke kalangan mana, sehingga nanti jelas penyusunannya. Langkah yang terakhir barulah menyusun kata-kata slogan dengan bahasa yang singkat, padat, jelas, dan menarik. Tentu saja juga harus persuasif. Nah, untuk menyusun sebuah poster ada 4 langkah yang harus kita lakukan. Langkah yang pertama, menentukan jenis teks poster yang akan dibuatnya. Lalu, langkah yang kedua, memilih kata yang tepat, singkat, jelas, padat, dan menarik. Kemudian, langkah yang ketiga, menyusun kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat poster. Nah, baru langkah yang terakhir, yaitu langkah yang keempat, melengkapi kalimat tersebut dengan gambar yang menarik. Bagaimana? Mudah kan membuat iklan, slogan, dan poster itu? Selama kita sering berlatih, maka kita akan memperoleh hasil yang memuaskan. Terima kasih kalian sudah mendengarkan penjelasan Ibu. Kita lanjutkan pembelajarannya dengan mengerjakan lembar kerja 3 ya. Lembar kerja yang ketiga itu menganalisis isi iklan, poster, dan slogan. Nanti baru kalian akan menyusun sebuah iklan, slogan, dan posternya di LK keempat. Sekarang kerjakan dulu LK 3-nya ya. Selamat bekerja. Untuk memperoleh hasil belajar yang memuaskan diperlukan latihan yang tidak sedikit. Wassalam.